Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kaifa halukum? Ya, semoga semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian selalu diberikan atau dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah karena Allah senantiasa selalu memberikan kemudahan untuk kita dalam belajar, meskipun kita masih harus menempuh pembelajaran dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kalian dapatkan adalah ilmu yang bermanfaat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran bab 7. Di bab 7 ini ada dua tema, yaitu perilaku jujur dan perilaku amanah. Pada hari ini kita akan fokus mempelajari tentang perilaku jujur terlebih dahulu. Ya, kita akan mempelajari perilaku jujur. Ya. Lalu apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Tujuannya adalah setelah kalian mempelajari, kalian dapat menjelaskan kembali apa itu perilaku jujur. Ya, nanti tentang amanah juga kalian mampu menjelaskan apa itu perilaku amanah. Kemudian kalian juga mampu menyebutkan manfaat daripada perilaku jujur. Dan yang paling penting, setelah kalian mengetahui pengertian jujur, mengetahui manfaat, kalian dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian untuk selalu jujur kepada siapapun itu. Ya, itu tujuan pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Oke, kita mulai dari pertama. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku jujur? Kalian bisa lihat di buku itu ada di halaman 65. Apa yang dimaksud dengan perilaku jujur? Oke, jujur artinya adalah kebenaran. Dalam bahasa Arab yaitu as-sidiq. Ya, jujur artinya kebenaran. Dalam bahasa Arab yaitu disebut as-sidiq. Maksudnya apa? Maksudnya adalah antara perkataan yang kita ucapkan, kemudian perbuatan yang kita lakukan itu sesuai dengan apa yang ada dalam hati kita. Misalkan hati kita mau ngomong A, maka perkataan kita pun juga sama, mengatakan A. Perbuatan kita pun juga sama, melakukan perbuatan yang A. Itu namanya jujur. Ya, kita di hati kita tidak akan mau menyontek, maka kita perkatakan saya tidak menyontek, dan kita juga tidak menyontek dalam perbuatannya. Nah, itu disebut jujur. Ya, seperti itu. Jadi perkataan dan perbuatan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Nah, lawannya jujur adalah dusta atau bohong. Dalam bahasa Arab disebut al-kadhib. Ya, kalau jujur itu as-sidiq, kalau bohong atau dusta itu al-kadhib. Nah, al-kadhib itu lawan dari jujur. Misalkan hati ngomongnya A, tapi perkataannya B, perbuatannya juga B, berbeda dan tidak sesuai dengan hati. Maka itu disebut dusta atau disebut bohong dengan bahasa Arabnya, yaitu al-kadhib. Nah, jadi perkataan, perbuatan, apa yang itu tidak sama dengan apa yang ada di hatinya. Nah, orang yang jujur, intinya pokoknya harus sesuai antara ucapan dan perbuatan atau tingkah laku. Ya, kalau misalkan kita tidak mencuri, ya maka perkataan kita juga harus sesuai, tidak mencuri. Begitu juga semua, ya, pokoknya hal perbuatan yang kita lakukan, kalau namanya orang jujur itu harus sesuai. Ya, tidak boleh tidak sesuai. Ya, misalkan kamu lagi main HP, padahal kamu lagi main game. Ketika ditanya, lagi main game ya? Oh enggak kok, ini lagi belajar, padahal lagi main game. Nah, itu tidak sesuai. Nah, hal tersebut tidak boleh, namanya bohong atau disebut juga dengan dusta. Nah, berperilaku jujur itu dapat mengantarkan kepada kebaikan. Nabi Muhammad pernah bersabda tuh, bahwa siapa yang memiliki kejujuran, maka sesungguhnya dia akan terbawa ke dalam kebaikan, dan kebaikan tersebut akan mengantarkannya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi seseorang akan bertindak jujur sehingga ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Tapi sebaliknya, jika seseorang berperilaku dusta, maka dustanya itu akan membawa dalam perbuatan kejahatan, dan kejahatannya itu akan mengantarkan dia ke neraka. Jadi orang yang selalu berdusta, maka dia akan ditulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Ya, jadi orang yang selalu berkata dan berbuat jujur selamanya akan dikatakan sebagai orang yang jujur. Tapi sebaliknya,
Orang kalau sudah bohong sekali, maka orang itu akan sulit untuk dipercaya. Jadi belajar untuk selalu jujur dan hindari daripada berbuat atau berperilaku bohong dan dusta. Ingat, sekali dusta efeknya panjang loh ya. Dampaknya dari kalian berbuat dusta itu nanti panjang. Jadi berusaha semaksimal mungkin untuk selalu bersikap jujur. Lalu kenapa sih Allah memerintahkan kita untuk bersikap jujur? Kenapa? Karena jika seorang manusia tidak berbuat jujur, ya, tadi Bapak sudah sampaikan, dampaknya, akibatnya dia akan suka berdusta, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Sehingga ketika dia melakukan hal tersebut, dia belum tentu dan bisa jadi tidak akan selamat hidupnya di dunia, apalagi di akhirat. Kenapa? Karena sikap dustanya itu, karena suka bohong. Nah, kejujuran perkataan, kejujuran perbuatan itu akan membawa kepada kebenaran dan juga akan mengantarkan kepada kebaikan untuk seluruh tindakan. Dan tentunya orang yang suka bersikap jujur akan banyak disukai oleh banyak orang. Nah, jika seseorang berkata dan berbuat dengan jujur, maka kejujuran itu akan tertanam, akan ada di dalam hati dan pikirannya, dan dia tidak akan mau berkata yang dusta. Kenapa? Karena berkata dusta, berkata bohong itu tidak dibolehkan. Dan ingat, orang yang jujur adalah ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah. Ya, jadi di antara ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa adalah orang yang selalu berkata jujur. Sebagaimana firman Allah, hai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan katakanlah perkataan benar. Surah Al-Ahzab ayat 70. Ya, jadi di antara ciri orang yang beriman, ciri orang yang bertakwa adalah selalu berkata jujur. Itu ya, maka kenapa Allah memerintahkan manusia untuk bersikap jujur? Karena sikap jujur adalah ciri di antara orang-orang yang beriman dan ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa sih manfaat? Apa sih buah yang dapat kita petik, manfaat yang dapat kita raih dari sikap jujur? Oke. Buah yang dapat kita raih, buah yang dapat kita petik, manfaat yang dapat kita raih oleh orang yang selalu berbuat jujur, yaitu hidupnya akan selalu tenang. Ya, hidupnya akan selalu tenang. Orang tidak akan ragu kepadanya. Kenapa? Karena orang udah percaya dia itu orang yang jujur. Kemudian dia selalu yakin dengan apa yang dikatakan dan dilakukannya. Orang lain akan yakin, oh si A orangnya selalu ngomongnya baik, dia ngomongnya jujur, percaya aja. Tapi beda kalau dia selalu bohong dan dusta, orang mana ada yang mau percaya. Ya, dan orang tersebut akan banyak disenangi. Jadi orang yang jujur, keuntungannya adalah hidupnya tenang, orang lain tidak ragu, dipercaya sama banyak orang, kemudian juga disenangi oleh orang banyak. Nah, kita juga harus tahu bahwasanya bangsa yang berhasil, negara yang hebat, negara yang maju, negara yang kuat, negara yang negara yang memiliki perkembangan yang baik, itu semuanya berpegang teguh kepada kejujuran. Betapa banyak para orang-orang di di DPR kah, di jabatan-jabatan pemerintahan yang tidak jujur, akhirnya mereka harus masuk ke dalam bui atau penjara karena sikapnya tidak jujur, dan itu dapat merusak negara. Ya, jadi bangsa yang hebat adalah bangsa yang selalu berpegang teguh kepada kejujuran. Nah, kekayaan bangsa yang diraih dari kejujuran, ya, kekayaan bangsa yang diraih dari kejujuran, maka itu merupakan kemajuan yang luar biasa. Itu bukan makan ya, tapi maka. Jadi kekayaan bangsa yang diraih dari kejujuran, maka merupakan bukti kemajuan yang luar biasa dari bangsa tersebut. Ya, dan kekayaan bangsa yang diraih tanpa kejujuran, ya, bangsa itu maju, tapi diraih karena dia nggak jujur, maka sejatinya itu merupakan kehancuran dan kebinasaan untuk orang-orang atau untuk bangsa tersebut. Jadi semua harus dilakukan dengan penuh kejujuran. Tidak boleh kita melakukan sesuatu tanpa adanya kejujuran. Mulailah dari sekarang untuk selalu bersikap jujur, bersikap terbuka. Kalau kalian sedang belajar, tiba-tiba kalian tidak senang dengan gaya belajar atau dalam hal bosan dan harus sampaikan, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Sampaikan dengan cara yang sopan kepada orang tua kalian.
agar orang tua kalian bisa juga kasih semangat kembali untuk kalian agar terus semangat belajar, ya. Atau juga kalian merasa, intinya jangan pernah takut menyampaikan yang benar, tapi tetap sampaikan dengan yang baik, sampaikan dengan yang sopan, sampaikan semuanya dengan cara yang santun. Oke, selanjutnya kita akan melihat beberapa contoh-contoh, ya, daripada perilaku orang-orang yang bersikap jujur. Kalau di buku kalian bisa lihat itu judulnya tentang uang les, ya, itu ada tentang ceritanya si Satria, ya. Atau nanti setelah ini kita juga akan menyediakan video yang semoga video ini juga bisa menjadi bantuan kalian untuk mengetahui contoh dari bersikap jujur tersebut. Jujur. Oke, sekarang kita perhatikan video berikut ini, yaitu Dodo dan Syamil tentang tema jujur. Ya, kita lihat dan kita perhatikan bersama. Aha, tinggal si Syamil nih. Wah, gawat nih. Terima tendanganku. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti kamu tidak bisa menangkapnya. Yes, hampir saja. Wah, hebat juga sih Syamil. Tendangan begitu bisa ditepis. Iya, seru sekali pertandingan ini. Mohan, siap-siap. Oke. Loh? Mohan, kenapa dikasih sama musuh sih? Terima toh, awas ada Dodo. Nah, ini kesempatan. Dodo rebut bolanya. Wah, gawat. Dodo mengejarku. Bagaimana cara Dodo merebut bolaku? Awas kamu, Dok. Kali ini Syamil pasti tidak bisa menangkap bola tendanganku. Kali ini kamu pasti menang, Syamil. Ayo, Dok, keluarkan seluruh kemampuanmu. Terimalah. Magic Kick. Wah, apa-apaan ini, Dok? Kok putaran bolanya jadi begitu sih? Kacau nih. Belum tahu dia. Wah, pertandingannya seru sekali ya. Ayo, Dok. Iya, ayo. Wah, kamu hebat, Dok. Dodo gitu loh. Tapi Syamil juga hebat. Berapa kali Dodo nendang, tapi cuma satu yang masuk. Itu juga kebetulan. Dok, enaknya kita minum es nih. Iya, Dok, betul. Kamu beliin kita dong, kan kamu yang menang. Kalian kebiasaan. Orang Dodo nggak bawa uang juga. Ya. Tenang, kalian tidak usah khawatir. Kan ada bos. Giliran begini aja karena dia deh. Habis, karena dia kan orangnya baik. Udah gitu cantik lagi. Dan yang paling penting bawa uang kan? Dasar kalian. Ya sudah, nih uangnya. Beli satu-satu ya, biar tidak rebutan. Loh, memangnya cukup, Kak? Ya cukup lah, Dok. Uangnya kan 5.000. Beli es 4 semuanya 4.000. Jadi masih ada kembalian 1.000. Oh iya ya. Sudah, Dok, cepat. Sudah haus nih. Oke. Ini, iya sabar ya. Ini, Paman, Dodo beli 4 ya. Ini uangnya. ini, Terima kasih, Paman. ya ini kembaliannya. Iya. Terima kasih ya. Segar.
Hah? Kok uangnya lebih 1.000? Aha, jangan-jangan bonus nih. Beli jeruk ah. Kemana sih si Dodo? Kok lama benar? Iya nih, Dodo sering tidak beres kalau disuruh begini. Sabar. Ini teman-teman esnya. Maaf ya agak lama, soalnya ramai sekali pembelinya. Akhirnya kamu datang juga, Dok. Kita sudah kehausan tahu. Maaf teman-teman. Oh iya Kak Nadia, ini kembaliannya. Iya. Alhamdulillah. Loh, kamu kok beli jeruknya cuma 1? Ayo, dapat dari mana? Ya belilah. Kan katanya kamu tidak punya uang. Itu betul. Tapi itu sebelum beli es. Setelah beli es, lain cerita. Maksud kamu bagaimana, Dok? Sebenarnya ini rahasia. Tapi karena Kak Nadia yang tanya, ya sudah deh. Dodo ceritakan rahasia sukses Dodo mendapat jeruk ini. Hah? Tadi Dodo beli es dengan uang 5.000. Lalu paman tukang es mengembalikan 2.000. Yang 1.000 Dodo kembalikan ke Kak Nadia. Yang 1.000 lagi Dodo belikan jeruk. Itu dia. Hebat kan? Hah? Itu bukannya hebat, Dok. Kamu mengambil uangnya paman tukang es. Mengambil uangnya paman tukang es. Orang Dodo dikasih. Itu kan bonus buat Dodo. Hah? Paman tukang es itu tahu kalau Dodo mencetak gol dengan hebat. Capek deh. Dodo, berarti kamu itu tidak jujur. Tidak jujur bagaimana, Tok? Kamu nuduh terus ya? Hah? Dodo tahu. Ini karena kamu tidak dapat jeruk kan? Andai dikasih pun aku tidak akan mau kalau begitu cara mendapatkannya. Loh, memangnya Dodo salah? Kan Dodo dikasih. Betul, kamu dikasih, tapi bukan sebagai bonus. Itu pasti karena salah kembalian. Harusnya 1.000 jadi 2.000. Lagian yang bilang itu bonus siapa, Dok? Dodo. Tuh kan, kamu tidak jujur, Do namanya. Hah? Pertama, kamu tidak mengembalikan uang kembalian paman tukang es. Kedua, kamu bilang jeruk itu dibeli dengan uang bonus. Ketiga, kamu kepedean, Dok. Sudah. Syamil, Anto, tidak boleh begitu. Menasehati boleh, tapi jangan sampai membuat orang jadi malu. Dan kamu, Dok, kamu harus tahu apa yang kamu lakukan itu salah. Syamil benar kamu tidak jujur. Memangnya jujur itu apa sih, Kak? Kalau jujur, Dodo tahu. Ya ampun, Do, tidak jauh dari makanan. Syamil, Anto, kalian tahu? Begini ya, jujur adalah keselarasan antara ucapan dengan perbuatan. Jadi kalau suatu berita sesuai dengan keadaan yang ada, maka dikatakan jujur. Tapi kalau tidak, maka dikatakan dusta. Kejujuran itu ada pada ucapan, juga ada pada perbuatan. Allah mencintai orang yang berbuat jujur, dan mereka akan mendapat pahala serta ridho dari Allah. Sedangkan bagi mereka yang berdusta akan mendapat dosa dan murkanya. Lalu bagaimana dong? Jeruknya kan sudah di dalam perut nih. Kamu yang tanggung dosanya, Dok. Yang tidak jujur kan bukan cuma Dodo. Tuh, Anto juga tidak jujur. Loh, jangan sembarangan nuduh kamu, Dok. Aku cuma minum es saja. Kamu jangan macam-macam, Dok. Itu fitnah namanya. Bukan yang itu, Tok. Lalu yang mana, Dok? Yang waktu itu, kamu mengembalikan uang belanja ibumu 2.000, tapi yang dikasih kan cuma 1.000. Ingat kan, Tok? Loh, kamu tahu kok diam aja, Dok? Karena Dodo dibagi 500. Pantes. Dodo. Ya sudah, Dok. Nih kembalikan uangnya ke paman tukang es tadi. Siap, Bos.收饭。收费请的，我这溜纸箱卖给你，在哪？在这边。好，走。 Oke, sekarang kita melihat video yang kedua, contoh dari sikap jujur yang dicontohkan oleh seorang 不 pemulung. 要进来，不要 Ya, 等下把我家 oke, 弄脏 mari 了。 kita perhatikan. 我进去拿给你就好。不要等下把我家弄脏了，我进去拿给你就好。都在这里了，称一下吧。哦，我那把剩在车上，我去拿啊。好。
喂，阿东啊？哦，借钱啊？好好好，我等下拿给你。对了，你千万不能让我老婆知道，啊。这个死崽子，我的裤子差点被你弄脏了，你知道吗？不好意思，Ternyata perempuan tadi sudah bersikap tidak jujur terhadap pemulung tersebut. Dia meletakkan batu dengan tujuan untuk memberatkan timbangan terbusnya sehingga dia bisa mendapat keuntungan yang lebih. Tapi ternyata di dalam kardus itu ada timbangan uang yang tidak sedikit jumlahnya. Namun disinilah terlihat bagaimana seorang pemulung tersebut dia bersikap jujur meskipun kepada orang yang telah berbuat tidak baik kepadanya, meskipun kepada orang yang telah menyakitinya, meskipun kepada orang yang telah menghinanya terlebih dahulu. Orang ini tetap berbuat jujur kepadanya. Kita lihat dan kita lihat. 你有没有看到我说你下的喝者？有啊，刚才收费员来，我一起卖的。哦，哎，我告诉你，刚才是收费员的，我这一放工后放1块张头哦，至少可以多卖2块钱哦。什么？那你放了2000块？你今天敢偷拿私房钱？哎呀，别说了，先赚那个收费饼的要紧。就是他，就是他。 Nah, akhirnya pemulung telah mengembalikan batunya yang tadi telah bermaksud untuk memberatkan timbangan dan juga mengembalikan uang. Bukti kejujuran daripada seorang pemulung tersebut. Bahkan laki-laki suami daripada perempuan tersebut memberikan imbalan dan pemulung itu tidak mau menerima dan dikembalikanlah batu tersebut. Apa yang terjadi karena kebohongan? Malu. Ingat, setiap kebohongan yang kita lakukan pasti bisa ketahuan. Kapanpun itu nanti kelihatan dan ketahuan. Maka lebih baik berbuat jujur dari sekarang dan hindari perbuatan dusta atau penipuan.